Jadi saya di sini ingin membahas sedikit tentang apa itu teori pers libertarian. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pers dan apa itu libertarian. Jadi pers adalah pers memiliki dua arti. Pertama, pers adalah usaha percetakan, sedangkan yang kedua, pers adalah upaya penyampaian berita melalui media cetak dan media elektronik. Jadi jika digabungkan, pers adalah informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu selanjutnya ada libertarian. Libertarian adalah klasifikasi filosofi politik yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai fokus utama mereka dan sebagai tujuan mereka berusaha untuk memaksimalkan otonomi dan kebebasan memilih, menekankan kebebasan politik, asosiasi sukarela, dan utamaan penilaian individu. Nah, kita udah tahu nih apa pengertian dari pers dan apa pengertian dari libertarian. Sekarang kita masuk ke poin utamanya, yaitu tentang teori pers libertarian. Teori ini sendiri baru lahir di tahun 1956. Menurut teori ini, pers bukan sebagai alat pemerintah, akan tetapi sarana yang tepat untuk menyalurkan hati masyarakat, untuk memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah agar pemerintah tidak bisa berbuat semena-mena. Sistem pers libertarian berkembang pada abad ke-17 dan 18 sebagai akibat munculnya revolusi industri dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang sering disebut pencerahan. Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk tujuan yang mulia. Kebebasan adalah hal yang utama dalam mewujudkan esensi dasar itu. Sedangkan kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi permokosaan kebebasan berpikir. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk mencari kebenaran. Lalu, selanjutnya ada 4 fungsi pers libertarian. Yang pertama ada fungsi menjelaskan. Fungsi ini maksudnya bertujuan untuk menjelaskan tentang pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Lalu ada fungsi meramalkan. Maksud dari fungsi meramalkan adalah teori ini meramalkan bahwa media mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan masyarakatlah yang menjadi korbannya. Lalu ada yang ketiga, ada fungsi memberikan pandangan. Maksud dari fungsi ini adalah teori ini memandang pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah siapapun yang mempunyai sarana ekonomi. Lalu ada yang terakhir, ada fungsi memberikan strategi. Maksud dari fungsi ini adalah teori pers libertarian memberikan strategi untuk pers harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran hakiki tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa 4 fungsi pers libertarian. Nah, sekarang kita masuk ke 5 tugas pers libertarian. Yang pertama, melayani kebutuhan kehidupan ekonomi. Yang kedua, melayani kebutuhan kehidupan politik. Yang ketiga, mencari keuntungan. Yang keempat, menjaga hak warga negara. Dan yang terakhir, memberi hiburan. Lalu, pers juga memiliki 7 ciri bebas berdasarkan teori libertarian. Yang pertama ada publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan. Lalu yang kedua ada penerbitan dan mendistribusi terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi. Yang ketiga, kencaman terhadap pemerintah.
pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana. Lalu yang keempat, tidak ada kewajiban mempublikasi segala hal. Yang kelima, publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan. Dan yang keenam, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Dan yang terakhir, wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka. Sekarang kita berada di ujung publikasi. Tarik nih kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan. Jadi asumsi dasar teori Pers-Libertarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk memberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Dalam teori libertarian, pers bukan instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang yang banyak untuk mengawasi pemerintah dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaan. Pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur dan mencari keuntungan. Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah agar kebenaran bisa muncul. Semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar. Harus ada pasar bebas pemikiran dan informasi baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah harus dapat menggunakan pers. Nah, itu sekian presentasi saya tentang teori Pers-Libertarian.